Geser ke sana agak ke belakang biar kelihatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi ajma'in wa man sara ala nahjihim ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amma ba'd. Thayyib, kita lanjutkan kajian kitab Bulughul Maram. Kita sampai hadis yang ke-269 ya. Dibuka halaman 77. Dicatat ya, dikasih makna kitabnya. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih terkait dengan hukum sujud sahwi ya. Terkait dengan sujud sahwi ya. Wa Ibnu Mas'udin, dari sahabat Ibnu Mas'ud
radhiyallahu anhu beliau berkata, salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma, maka ketika sallama, beliau telah salam, qila, maka dikatakan lahu, kepada beliau, ditanyakan kepada beliau, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahadatsa fi sholati syai'un. Ahadatsa, apakah terjadi sesuatu, ya. Ahadatsa, apakah terjadi fi sholati, di dalam salat, syai'un, sesuatu. Wahai Rasulullah, tadi ada sesuatu di dalam salat. Qala, maka Nabi bertanya, wa ma dzaka, wa ma dzaka, apa itu? Wa ma, apa, dzaka, itu peristiwa apa itu, kata Nabi. Qalu, para sahabat menjawab, shallaita, engkau telah salat, kada, demikian, wa kada, dan demikian, ya. Begini-begini ya Rasulullah salatnya tadi. Kayaknya ada yang lupa, ya. Jadi Nabi lupa, ya, di dalam salatnya, sehingga selesai salam sahabat mengingatkan, tadi ada sesuatu kayaknya ya Rasulullah. Sesuatu apa, kata Nabi? Oh begini ya Nabi, engkau salat tadi terjadi ini, terjadi itu. Artinya ada yang lupa gitu dari salat Nabi. Jadi ini menunjukkan bahwa ketika seseorang itu lupa, ya, ketika seseorang itu lupa, maka makmum hendaklah mengingatkan, ya, hendaklah mengingatkan, ya. Seperti yang terjadi tadi, Nabi sholat, ya, kemudian Nabi lupa, ya, Nabi SAW kemudian lupa, ya. Nah, lupanya tadi ditanya, lupa yang mana, gitu kan? Akhirnya dijelaskan oleh para sahabat, ya, lupanya Nabi SAW. Fasanna rijlaihi wastaqbala al-qiblah, ya. Kemudian Nabi SAW bergegas, ya, dan menghadap kiblat, ya. Artinya menyempurnakan dari kekurangan, ya, rakaat yang ditinggalkan. Artinya Nabi dalam peristiwa ini salat yang harusnya 4 rakaat, ya, di syarah hadis ini dijelaskan Nabi salat zuhur ataupun salat asar, ya, 4 rakaat harusnya, ya. Nah, tetapi kemudian terjadi lupa di situ, ya. Terjadi apa? Lupa, ya. Nah, ketika lupa itu Nabi SAW kemudian menyempurnakan dan sujud sahwi, ya. Kemudian sujud sahwi. Fasajada sajdataini. Fasajada, kemudian sujudlah Nabi sajdataini 2 kali, ya.
Tsumma sallama, kemudian beliau salam. Jadi Nabi sujud ya, sahwi 2 kali, kemudian baru salam ya. Tsumma aqbala 'alan nas, kemudian aqbala Nabi menghadap 'alan nasi, ke manusia. Biwajhihi, dengan wajah beliau. Faqala, kemudian beliau bersabda, innahu, sesungguhnya, lau hadasa, terjadi, fi sholati, di dalam salat, syai'un, sesuatu. Jadi kalau terjadi sesuatu di dalam salat ya, ambaktu, aku kabarkan, kum, kepada kalian, bih, dengannya. Walakin, tetapi, ana, aku, basyarun, itu manusia, mislukum, seperti kalian. Ansa, aku lupa, kama tansawna, sebagaimana kalian lupa. Fa'idha nasitu, maka ketika aku lupa, fadzakiru, maka ingatkanlah kalian, ni, untukku. Jadi kalau terjadi sesuatu di dalam sholat, itu aku kabarkan kepada kalian ya. Tetapi kalau aku itu juga manusia ya terkadang lupa, seperti kalian juga lupa. Nah kalau lupa, aku lupa, maka tolong diingatkan aku ya. Nah di sini bahwa lupanya Nabi SAW itu bukan cacat, bukan aib ya. Karena Nabi manusia ya, lupa sebagaimana kalian lupa. Nah lupanya Nabi itu sebagai syariat ya. Artinya ketika Nabi sholat tadi kemudian lupa, maka kemudian di situ ada syariat, yaitu sujud apa? Sahwi. Coba kalau Nabi tidak lupa, tentu tidak ada syariat ini, dan umatnya nggak tahu sujud sahwi ini. Padahal kenyataannya manusia itu pasti punya sifat apa? Lupa. Artinya ketika nanti kalian lupa di dalam sholat, kalian tahu, oh ada syariat apa? Sujud sahwi. Nah gitu ya. Jadi ada hikmahnya ya. Lupanya Nabi di dalam sholat tadi itu bukan kekurangan dari kesempurnaan sifat Nabi, tidak. Bukan berarti itu cacat dari syariat, tidak. Justru itu penyempurna ya. Justru itu adalah sebagai kesempurnaan ya dari syariat ini, sehingga lupanya Nabi itu ada hikmah tadi ya untuk umatnya. Jelas ya? Tayyib. Wa idza syakka, wa idza, dan jika syakka, ragu, ahadukum, seorang di antara kalian, fi salatihi, fi, di dalam salatihi, salatnya, falyataharra as-shawab, falyataharra as-shawab, falyataharra, maka hendaklah memilih atau berantusias ya, as-shawab, pada yang benar ya. Jadi maka ketika kalian ragu, buang keraguan itu, maka bersegera untuk menuju pada yang yakin atau yang benar tadi ya. Jadi buang keraguan dan ambillah, falyataharra as-shawab, maka ambillah yang benar tadi ya. Falyutimma, kemudian sempurnakan, alaihi, atasnya, summa, kemudian liyasjud, supaya sujud, hendaklah sujud, sajadata, ini 2 kali sujud sahwi ya.
muttafaqun alaih ya. Diriwayatkan Bukhari Muslim. Wa fi riwayatin, dan pada riwayat lil Bukhari, riwayat Imam Bukhari ya, fal yutimma, maka hendaklah ia menyempurnakan, summa kemudian yusallim, salam ya, summa yasjud, kemudian sujud, artinya sujud sahwinya setelah salam ya. Nah, hadis ini dalil ya bahwa ada keadaan tertentu di dalam sujud sahwi yang dilakukan setelah salam ya. Jelas ya? Jadi sujud sahwi itu ulama sepakat ya, kalau kita lupa di dalam sholat, entah lupa itu sifatnya aziyadah, tambahan ya. Sholat zuhur harusnya 4 rakaat, kok tiba-tiba 5 rakaat, itu tambahan. Lupa tapi dia sujud sahwi. Atau kurang an-naqsu, kurang. Misalkan dia sholat zuhur belum tahiyat awal langsung berdiri, kurang namanya ya. Atau ragu, sholat zuhur kemudian dia berdiri, ini rakaat ketiga atau rakaat keempat, nah itu namanya syak, ragu. Nah pasti manusia di antara tiga ini ya, lupa di antara tiga ini, ada kalanya ragu, syak tadi, ada kalanya apa, kurang an-naqsu, ada kalanya kelebihan dari az-ziyadah. Nah ulama sepakat ketika lupa dari tiga keadaan tadi, maka hendaklah dia sujud apa? Sahwi. Sujud sahwi itu 2 kali ya. Hanya saja kemudian ulama berbeda pendapat. Apakah sujud sahwi itu selalu dilakukan sebelum salam, ataukah selalu dilakukan setelah apa? Salam. Ini terjadi perbedaan pendapat ya. Nah kalau ulama-ulama Syafi'iyah itu semua sujud sahwi dilakukannya sebelum salam. Paham? Ulama siapa? Syafi'iyah ya. Di kitab-kitab fikih Syafi'iyah kalian baca ya, kitab Takrib, kitab Fathul Mu'in ya, Fathul Wahhab ya, kitab Majmu' ya, dan seterusnya. Itu kalian akan dapati sujud sahwi di dalam mazhab Syafi'iyah itu selalu dilakukannya sebelum apa? Salam. Jelas ya? Nah kalau ulama-ulama Hanafiyah itu sujud sahwi semua di ba'da salam ya. Tapi kalau ulama-ulama Malikiyah, Hambaliyah itu dirinci ya. Dirinci. Ada yang sebelum salam, ada yang setelah apa? Salam ya. Jadi khilaf seperti ini itu adalah khilaf yang sifatnya mana yang paling afdol, mana yang paling apa? Afdol. Artinya gini, yang paling afdol yang mana sih gitu? Ya, ulama itu seperti itu ya ikhwah ya. Jadi mereka mencari mana yang paling afdol. Ya. Nah, ada yang merinci tadi, tidak semua sujud sahwi itu sebelum salam dan tidak semua sujud sahwi itu setelah salam. Dirinci. Nah, kalau sujud sahwi yang dilakukan sebelum salam itu berlaku ketika ya, ketika terjadi lupa, dan lupanya disebabkan karena kurang ya, atau sesuatu kurang di dalam sholat. Misalkan orang tidak duduk ya tasyahud awal ya, jadi dia sholat zuhur misalkan ya, baru 2 rakaat, harusnya dia tasyahud awal, tiba-tiba langsung berdiri gitu. Nah di rakaat ketiga keempat baru ingat gitu, namanya kurang ini. Nah kurang itu harus
diganti nanti ya, dia mengganti apa? Sujud sahwinya sebelum apa? Sebelum apa? Salam. Nah, kalau dia ada kelebihan, misalkan kelebihan rakaat misalkan ya, sholat duhur dia malah harusnya 4 rakaat, malah dikerjakan 5 rakaat, maka sujudnya setelah salam. Sujud sahwinya setelah apa? Salam ya. Jelas ya? Jelas? Jadi kalau aziyadah, kelebihan rakaat misalkan, sujudnya setelah salam, sujud sahwinya ya. Tapi kalau kurang, sujudnya sebelum apa? Salam. Kalau bingung Ustaz, kalau bingung tadi 2 rakaat atau 3 rakaat, oh yakin gak ya? Yakin tadi 3 rakaat dah gitu. Nah, maka sujud sahwinya sebelum apa? Sebelum salam. Ya? Jelas ya? Nah, di dalam hadis ini ya, di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, sujud 2 rakaat ya. Sujud apa? Sujud 2 kali ya, sujud 2 kali ya. Sajadah ini beliau sujud 2 kali. Sajadatai as-sahwi ba'da salam ya, setelah salam ya. Wal kalam, dan setelah tadi Nabi bicara ya. Nah, di sini ketika orang itu tadi bingung ya, dan bingung atau ragunya itu dia nggak ada yang yakin itu, ini 2 rakaat atau 3 rakaat, 2 rakaat atau 3 rakaat, dia itu nggak bisa memastikan gitu. Nah, kalau bingungnya seperti itu, sujudnya setelah salam ya. Taib. Hadis yang berikutnya ya. Wali Ahmad wa Abi Dawud wa Nasa'i min hadisi Abdullah bin Ja'far. Dan diriwayat Imam Ahmad, Abu Dawud dan Imam Nasa'i dari hadis Abdullah bin Ja'far marfu'an ya. Hadisnya marfu' ya. Hadisnya marfu' sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man syakka, man siapa saja syakka yang ragu di salatihi, di dalam salatnya, falyasjud, maka hendaklah sujud sajadata ini 2 kali sujud. Ba'da ma yusallimu ya, setelah apa yang dia salam ya, setelah salam maksudnya ya. Jadi kalau orang itu ragu ya, jadi orang itu ragu di dalam sholatnya, dan keraguannya itu betul-betul keraguan 50% tadi ya. Ini 3 rakaat atau 2 rakaat, 3 rakaat, 2 rakaat. Dia nggak bisa mentarjih itu, nggak bisa memilih ya, mana yang paling kuat dalam prasangkanya tadi ya. Ini 2 rakaat atau 3 rakaat, 2 rakaat atau 3 rakaat. Dia nggak bisa membedakan dan tidak bisa mentarjih ya. Maka sujud sahwinya itu dilakukan setelah salam. Dilakukan setelah apa? Salam ya.
Jelas ya? Ini riwayat Imam Ahmad, Abi Dawud dan Nasa'i ya. Dari hadisnya Abdullah bin Ja'far ya. Man syakka fi salatihi falyasjud sajadataini ba'dama yusallim ya. Jelas ya? Itu riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, Nasa'i ya. Nah, di dalam riwayat Al-Baihaqi ya. Di dalam riwayat Imam Al-Baihaqi bahwa Nabi sajada lisahwi qabla salam ya. Di dalam riwayat yang lain itu Nabi sujud sahwi sebelum salam. Makanya ya, jadi ketika ragu tadi ya, ketika ragu di dalam sholat tadi, ini 2 rakaat atau 3 rakaat, 2 rakaat atau 3 rakaat, ya bingung gitu. Maka di dalam riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud dan Nasa'i itu sujudnya sahwinya tadi setelah salam ya. Tetapi di dalam riwayat yang lain Imam Al-Baihaqi sujudnya Nabi itu sebelum salam. Nah, sehingga di sini para ulama ya kemudian ya mengambil 2 riwayat. Artinya boleh ya. Kalau dalam masalah ragu boleh sujud sahwinya sebelum salam ataukah setelah apa? Salam. Itu masalah afdoliyah saja ya. Masalah afdoliyah ya, sehingga terjadinya khilaf, perbedaan pendapat dalam fikih itu disebabkan tadi perbedaan riwayat ya. Jelas ya? Wa 'anil Mughirah bin Syu'bah, dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Qal idza syakka, ketika ragu ahadukum, seorang di antara kalian, faqama fi rak'atain, kemudian berdiri fi rak'ataini, pada 2 rakaat, fastatamma qa'iman. Jadi kalau orang itu sholat 2 rakaat, dia berdiri ya. Fastatamma, kemudian ia menyempurnakan qa'iman dalam keadaan berdiri. Falyamdi, kemudian berlalu, wala ya'ud, dan tidak mengulang ya, tidak kembali. Jadi artinya kalau orang itu sholat zuhur baru 2 rakaat yang harusnya dia duduk untuk tasyahud, kok tiba-tiba dia berdiri karena lupa tadi, langsung rakaat ketiga tanpa tasyahud awal karena lupa. Apakah kemudian dia balik lagi untuk duduk tasyahud? Tidak ya, langsung aja rakaat ketiga lanjut. Nah, kemudian wal yasjud, dan kemudian sujud ya, sajadata ini 2 kali sujud, artinya sujud sahwi ya. Fa illam yastatimma qa'iman, maka ketika belum sempurna ya qa'iman dalam keadaan berdiri, falyajlis, maka kemudian duduk ya. Wala sahwa, dan tidak ada lupa alaihi baginya. Jadi kalau terjadi kasus ya, kalau terjadi kasus ada orang salat duhur ini baru 2 rakaat kemudian berdiri, dan berdirinya sudah tegak, maka dia nggak perlu kembali lagi untuk tasyahud ya. Jelas ya? Nah, coba antum sini praktek sini berdiri. Ya, antum ya. Di sini aja, di sini. Nah, di depan Ustaz. Ya, di situ. Menghadap Ustaz aja sini. Nah. Oke. Antum duduk tahiyat. Ini 2 rakaat tahiyat dulu. Ini 2 rakaat. Terus kalau orang sholat duhur 2 rakaat itu kan dia hendaklah
Tasyahud apa? Awal. Itu bangun itu. Nah, coba berdiri juga sini untuk. Nah. Di belakangnya, ini imam, ini makmum. Nah. Nah. Baru 2 rakaat, harusnya apa? Tasyahud awal, tapi langsung berdiri, coba berdiri, langsung berdiri dia. Dan berdirinya sudah tegak ini. Nah, udah berdiri tegak baru ingat bahwa saya belum apa? Tasyahud. Apakah dia harus kembali ke bawah? Kembali? Tidak. Lanjut rakaat ketiga, rakaat keempat. Oke. Terus sujud 2 apa? Sudah selesai semua kan? Sudah selesai apa? Semua, ya. Maka itu disebut lupa. Disebut apa? Lupa. Karena lupa, kemudian sujudlah sahwi. Jelas? Terus kasus yang kedua sekarang, baru 2 rakaat, ayo 2 rakaat lagi, terus berdiri. Berdirinya belum tegak. Nah, Allah, coba jangan tegak dulu ya. Allah, baru bungkuk ya. Allah. Ingat, baru 2 rakaat balik, langsung balik. Turun lagi caranya. Paham? Paham akhwat ya? Nah, kalau dia ingat belum sampai berdiri tegak gitu ya, kemudian dia balik lagi ke tasyahud awal, namanya tidak lupa. Dia tidak harus sujud apa? Sahwi. Paham? Jelas ya? Faliyajlis, maka adalah dia duduk, wala sahwa alaihi, dan tidak dihukumi lupa alaihi baginya, ya. Nah, ini riwayat siapa tadi? Mughirah bin Syu'bah, ya. Baik. Jadi orang kalau tadi tasyahud awalnya dia lupa ya, dia tidak tasyahud awal, ya kan? Maka hendaklah diganti dengan sujud apa? Sahwi, ya. Jelas ya? Baik. Nah, kemudian yang berikutnya, wa an Umar radhiyallahu an, dan dari riwayat sahabat Umar radhiyallahu an, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa ala man khalfal imami sahbun. Laisa, tidak ada, ala atas, man orang, khalfa di belakang, al imami di belakang, khalfal imami di belakang imam, sahbun lupa ya, atau sahwi ya. Fa in saha, maka jika lupa al imamu, imam ya, ketika ada imam lupa, fa alaihi, maka itu untuk ya atasnya imam tadi ya, wa ala man khalfahu, dan atas orang yang di belakang imam ya. Jadi laisa ala man khalfal imam sahbun, jadi tidak ada kewajiban di belakang orang yang di belakang imam alias makmum tadi ya, sahwi ya. Hanya saja ketika imam itu tadi sahwi ya, atau lupa tadi, maka itu ditanggung imam ya. Jadi kalau imamnya lupa, imamnya yang menanggung. Wa alaman khalfah, wa alaman, dan atas orang, khalfah di belakang imam pula ya. Artinya tanggung jawab. Jadi di sini ada
saling tanggung jawab imam dan makmum. Imam kalau lupa ya makmum tanggung jawab mengingatkan tadi ya. Kalau laki-laki dengan tasbih subhanallah ya, kalau imamnya kebanyakan rakaat atau kurang rakaatnya ya. Nah kalau akhwat ya pakai tepuk tangan ya. Jelas ya. Jadi masing-masing saling mengingatkan ya. Jelas ya. Wal haditsu dalilun ala annahu la yajibu 'alal mu'tam ya sujudus sahwi idza saha fi salatihi wa innama yajibu 'alaihi idza saha al imam faqat ya. Jelas ya. Jadi kalau imam lupa ya, imam lupa ya, ya sujud sahwi ya. Demikian juga nanti makmumnya mengikuti sujud sahwinya imam, walaupun makmum nggak lupa gitu ya. Karena imam ya ketika lupa kemudian sujud sahwi, makmum ya mengikuti sujud sahwinya apa? Imam gitu ya. Sujud sahwinya apa? Imam ya. Wa an Thauban anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala likulli sahwin sajadatan ya. Likulli sahwin, pada setiap sahwi ya, lupa ya. Nabi bersabda ini. Sajadatan, ada 2 sujud. Jadi setiap kalian lupa ya di dalam sholat itu ada 2 sujud yang dilakukan untuk menambal ya kekurangan dari sholat tadi. Dilakukan kapan? 2 sujud sahwi tadi. Ba'dama yusallim, setelah ia salam. Jadi setiap sahwi ya, setiap lupa dalam sholat itu hendaklah ditambal tadi ya, kekurangan tadi atau kelebihan itu dengan 2 sujud sahwi. Nah hadis ini secara umum mengatakan setiap lupa ada 2 sujud sahwi dilakukan setelah salam. Nah ketika para ulama memahami secara umum hadis ini, ada tadi saya sampaikan, ada memang pendapat ulama seperti ulama-ulama Hanafiyah yang kemudian memukul rata kalau lupa di dalam sholat, apapun lupanya, itu cara sujud sahwinya setelah apa? Salam. Ada hadisnya ini ya. Jelas ya. Nah kemudian ulama-ulama Malikiyah, ulama-ulama Hambaliyah tadi merinci, ada memang yang sujud sahwi itu tempatnya sebelum salam, ada yang setelah apa? Salam. Nah ulama-ulama Syafi'iyah memukul rata semua sujud sahwi dilakukan sebelum salam. Jelas? Itu yang disebut dengan khilaf fikih, perbedaan fikih ya. Makanya perbedaan fikih dalam madhab 4 tadi itu masih dalam koridor hadis ya, pemahaman mereka terhadap hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi silahkan ya, pilih ya, dan jangan saling menyalahkan ya. Silahkan dipilih. Kalau ada orang ketimbang bingung merinci tadi kapan ya, setelah salam atau sebelum salam sujud sahwinya, udahlah yang paling mudah sebelum salam saja, sah. Sujud sahwinya apa? Sah. Atau dia milih yang setelah salam semua, juga sah, nggak ada masalah ya. Atau dia merinci tadi, kalau itu ziyadah, dia kelebihan rakaat, maka dia sujud sahwinya setelah salam ya. Ikuti hadis tadi, nggak ada masalah ya. Atau ketika dia tadi ada
keraguan ya, atau ada kekurangan ya di dalam rakaat, kemudian dilakukannya sebelum salam sujud sahwinya, juga tidak ada masalah, dirinci seperti itu ya. Nah, terjadi perbedaan ulama dari madhab Syafi'iyah atau Hambaliyah, Hanafiyah, Malikiyah tadi, itu perbedaan yang sifatnya apa? Afdoliyah. Sifatnya apa? Afdoliyah. Mana yang afdol gitu ya? Ya, kalau ulama sepakat tadi, kalau lupa, apapun sebabnya lupanya tadi, ulama sepakat untuk ditempel dengan sujud sahwi. Nah, ulama berbeda dalam masalah tempat. Ya, apakah sujud sahwi itu tempatnya sebelum salam ataukah setelah salam? Nah, itu terjadi perbedaan apa? Pendapat ya. Di antara apa? Ulama. Nah, ulama Syafi'iyah mereka berpendapat apa tadi? Sujud sahwi dilakukan semuanya sebelum apa? Salam. Kalau ulama Hanafiyah dilakukan semuanya setelah salam. Kalau ulama-ulama Hambaliyah dirinci ya. Ada yang sebelum salam, ada yang setelah salam ya. Jelas ya? Jadi ulama itu punya pendapat tadi ya, setelah mereka itu melakukan studi analisa terhadap hadis-hadis yang sampai kepada mereka ya, kemudian mereka ketika beristihad dari hadis-hadis tersebut, nah kemudian terjadi perbedaan pendapat ya, terjadi perbedaan apa? Pendapat. Wallahu a'lam bishawab ya. Insyaallah nanti kita lanjutkan setelah hukum sujud sahwi, nanti sujud tilawah ya. Nanti sujud apa? Tilawah ya. Ada pertanyaannya, silakan. Mungkin ada 3 pertanyaan. Yang pertama terkait hadis dari Mughirah yang tadi ketika kita lupa di rakaat kedua langsung berdiri dalam kondisi salat berjamaah. Jadi ketika imamnya berdirinya sudah berdiri dan berdirinya sudah sempurna, terus makmum mengingatkan apakah imamnya tetap lanjut atau mau mengulang kembali, pas itu ditanya hasil apa? Iya. Jadi kalau tadi kasus hadis ketika berjamaah ya, sudah 2 rakaat. Ini kasus sholat duhur atau sholat asar ya. Itu yang sering terjadi, lupa ya. Nah, baru 2 rakaat tiba-tiba imam belum tasyahud awal langsung berdiri gitu kan. Nah, kewajiban makmum apa? Mengingatkan subhanallah. Ya kan? Nah, seketika itu imam balik lagi. Balik duduk untuk tahiyat apa? Awal. Paham? Tapi kalau makmumnya telat mengingatkannya, iya kan? Makmum telat, nggak ada yang mengingatkan, tiba-tiba imam sudah baru 2 rakaat, belum sempat tasyahud awal, langsung berdiri. Udah berdiri tegak, udah beberapa jeda, baru diingatkan subhanallah. Ya kan? Imamnya tetap lanjut gitu. Apakah makmumnya ngikuti imam? Iya, ngikuti imam.
Jangan duduk sendiri gitu, paham? Ya, jangan duduk apa? Sendiri, ya. Jelas ya? Terus yang kedua untuk makmum perempuan itu mengingatkannya yang tidak positif gimana? Mengingatkannya apa? Bagi makmum perempuan untuk mengingatkan imam itu dengan cara tepuk tangan, tapi tepuk tangannya lewat. Tepuk tangan kalau perempuan ya. Kalau laki-laki tadi kan subhanallah. Nah, kalau perempuan tepuk tangan. Tapi tepuk tangannya jangan seperti tepuk tangan mahasiswa baru. Gini. Enggak. Tepuk tangannya begini. Gitu. Supaya tidak sama antara tepuk tangan ada itu kebiasaan tradisi dengan tepuk tangan ibadah. Nah, tepuk tangan di dalam sholat itu mengingatkan imam itu ibadah itu. Maka ulama Syafi'iyah itu kemudian membedakan antara al-adah dengan al-ibadah. Sehingga caranya itu begini. Paham ya? Coba lihat tangan kalian, coba ditepukkan coba. Yang perempuan ya, laki-laki jangan ya. Ini. Jelas ya? Diingatkan aja. Ini. Jangan kemudian, wih, kapan? Itu batal malah ini. Gak usah pakai suara ya, tepuk tangan aja sekali aja. Gini ya. Paham? Gitu ya. Jadi dua-duanya menanggung resiko tadi ya, antara imam dan makmum di dalam masalah apa? Lupa tadi. Makanya fa in sahal imam fa alaihi wa ala man khalfah. Ya, kan riwayatnya kan gitu. Kalau imam itu lupa, menanggung itu imam itu lupanya tadi. Demikian juga orang yang di belakang imam makmum tanggung jawab ya. Artinya jangan dibiarkan gitu, kalau imam lupa diingatkan. Subhanallah. Kemudian kalau imamnya tadi yang belum tahiyat awal diingatkan subhanallah, akhirnya dia duduk kembali untuk tahiyat awal, makmum duduk kembali, paham? Ya. Tapi kemudian imam ketika lupa belum tahiyat awal langsung ke rakaat ketiga, Allahu Akbar, udah berdiri tegak nih. Sudah berdiri apa? Tegak. Ingatkannya telat gitu. Ingatkannya apa? Telat. 1 menit baru subhanallah, udah imamnya udah baca Fatihah. Ya udah langsung aja lanjut gitu ya. Nanti dia sujud sahwi. Sujud apa? Sahwi. Ya. Untuk menambal kekurangan dari tasyahud awal tadi yang ditinggalkan. Jelas ya? Tetapi kalau dia yang ditinggalkan itu rukun, harus kembali. Kalau tasyahud awal kan bukan rukun, paham? Kalau yang ditinggalkan rukun, contohnya apa Ustadz? Misalkan ya, dia baru sujud, misalkan dia sujud, Allahu Akbar, dia sujud, baru sujud 1 kali, kan harusnya dia duduk dulu di antara 2 sujud, kemudian sujud lagi kan. Nah, kemudian dia tinggalkan, baru sekali sujud tiba-tiba langsung berdiri, belum sujud yang kedua, belum duduk di antara 2 sujud dan belum sujud yang kedua, ya kan? Maka ketika dia meninggalkan rukunnya salat, caranya adalah apa? Ketika dia ingatnya belakangan, maka dia harus mengulang 1 rakaat, karena rakaat itu batal itu, ya. Paham? Jadi kalau dia lupa meninggalkan rukun, ya, dia harus mengganti dengan 1 rakaat itu, ya. Ketika dalam 1 rakaat itu nggak sempurna rukunnya, paham?
Tapi kalau yang ditinggalkan itu sesuatu yang masih sunnah, maka cukup diganti dengan sujud apa? Sahwi tadi ya, yang tidak sampai ke rukun. Jelas ya? Ada lagi pertanyaan? Ya, silakan. Ya. Bagaimana bila ada seseorang yang sedang sholat kemudian dia lupa subuh rukun dalam sholat, sedangkan ada temannya yang sedang juga sholat sebelahnya. Bagaimana dia mengingatkan, apakah dia harus mengingatkan teman yang sedang sholat itu ketika sedang sholat atau setelah selesai sholat? Ketika sedang sholat, kemudian temannya kenapa tadi? Lupa subuh rukun. Sama-sama sholat ini dua orang ini. Oh, yang jadi kamu antum melihat temennya lagi sholat sunnah misalkan ya, terus dia lupa gitu. Apakah yang teman yang melihat itu wajib mengingatkan? Contoh dia lupa, apa yang dia lupa? Iya, tetap diingatkan. Teman yang walaupun dia nggak lagi sholat, ya kan, ngelihat temannya yang sholat subuh, kok sholat subuh, misalkan sholat sunnah aja lah ya, sholat sunnah qobliyah atau ba'diyah misalkan ya, baru 1 rakaat kok salam. Apakah wajib mengingatkan ketika dalam proses sholat tadi? Iya, langsung kalau bisa. Atau kalau kita melihatnya tadi dia sudah keburu salam, ya, dan kita baru bisa mengingatkan, ya ingatkan gitu. Kamu tadi sholatnya baru 1 rakaat kok salam, gitu kan? Jelas ya. Jadi kalau kita melihat teman kita sedang tidak sholat, dan teman kita sedang sholat, tetapi dia ninggalkan rukun misalkan, apakah seketika diingatkan? Iya, seketika. Ya, kurang 1 rakaat gitu aja diingatkan. Atau sampai dulu Umar ya ngelihat ada sahabat sholat, dia tidak pakai sutroh, Nah dulu orang sahabat itu biasa pakai sutroh kalau sholat. Nah dia sholat di samping tiang ya, yang dia tidak pakai sutroh, akhirnya ditarik oleh Umar, didekatkan dengan sutroh. Umar tidak lagi sholat ya. Beliau sedang mengingatkan orang yang sedang sholat. Paham ya? Jadi iya diingatkan ya, walaupun kalian sedang tidak sholat dan melihat temannya sholat dan lupa dia meninggalkan rukun ya, atau meninggalkan sesuatu yang lain di dalam sholatnya, maka kita punya kewajiban untuk mengingatkan dia ya, supaya sholatnya sempurna ya. Jelas? Jelas ya? Cukup ya, insyaallah nanti kita lanjutkan untuk sujud tilawah ya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dilanjutkan.